Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin wa ba'd. Akhwani wa akhwati fid din, a'azanallahu iyyakum. Kembali kita bersyukur pada Allah tabaraka taala pada malam hari ini kita dipertemukan di majelis yang mulia ini untuk bersama-sama mengambil nasihat dan peringatan dari ayat-ayat Allah dan dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan di dalam kitab yang akan kita kaji, yaitu kitab Manhajus Salaf fi Tazkiyatin Nufus. Dan insyaallah pada malam hari ini kita akan masuk bab yang ke-11 dari pembahasan pasal yang keempat tentang urgensi dari ibadah, penjelasan maknanya, rukun-rukunnya dan macam-macamnya. Pada bab yang sebelumnya beliau menjelaskan tentang puasa dan keutamaannya, dan pada bab 11 ini beliau membawakan judul bab ma jaa fi dzikrillah wal iktsaru min, bab tentang berzikir kepada Allah dan memperbanyak zikir. Mengawali pembahasan ini beliau menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ahzab, surah yang ke-33 ayat yang ke-41, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah dengan zikir yang banyak. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang beriman untuk banyak berzikir, mengingat namanya. Syekh Sa'di rahimahullah di dalam kitab beliau Taisir Karimur Rahman, beliau mengatakan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang mukmin, orang-orang beriman agar berzikir, mengingatnya sebanyak-banyaknya dalam bentuk tahlil, yaitu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tahmid, mengucapkan kalimat alhamdulillah, tasbih, mengucapkan kalimat subhanallah, takbir, mengucapkan Allahu akbar, dan lain-lainnya dari setiap bacaan yang mengandung pendekatan diri kepada Allah. Minimalnya hendaklah seorang manusia menekuni zikir pagi dan petang. Ini kata Syekh Sa'di rahimahullah. Ya, paling tidak seorang manusia, seorang muslim, dia menekuni zikir pagi dan petang, zikir sesudah sholat 5 waktu, dan di saat kondisi-kondisi tertentu dan sebab-sebab khusus, atau bacaan-bacaan doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam keadaan-keadaan tertentu. Assalamualaikum. Lah kemana ya? Ya. Jadi paling tidak ya zikir di dalam kondisi-kondisi tertentu, ya, seperti bacaan-bacaan zikir atau doa yang diajarkan Rasulullah, zikir ketika keluar rumah, ketika masuk rumah, yang masuk masjid, keluar masjid, dan bacaan-bacaannya lain.
Kemudian Syekh Sa'di mengatakan, dan hendaknya hal ini ditekuni secara terus-menerus sepanjang waktu dalam segala kondisi. Sesungguhnya yang demikian ini adalah ibadah bagi si pelaku menjadi unggul karenanya. Ya, ibadah yang orang yang melakukannya akan mendapatkan keutamaan. Ya. Sementara dia merasa tenang dan mengajak kepada Allah dan bermakrifat kepadanya dan menjadi penolong untuk kebaikan dan mencegah lisan dari perkataan-perkataan yang kotor. Ini ikhwani wa akhwati azanallah yakum terkait perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin, kepada orang-orang beriman agar dia memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya zikir yang disertai dengan hadirnya hati, ya. Bukan karena kelalaian, ya. Sebagaimana banyak kita lakukan, ya. Lisannya mengucapkan bacaan zikir, tetapi hatinya tidak ikut berzikir, ya. Baik mungkin karena tidak tahu artinya, makna apa yang dia baca dia tidak faham, atau memang dia tidak menghadirkan hatinya ketika mengucapkan lafaz-lafaz zikir tersebut, ya. Sehingga zikir yang tujuannya untuk mengingat Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah, menjadi kosong, jadi hampa, ya. Karena tidak tercapai apa yang menjadi tujuan dari zikir untuk mengingat Allah, ya. Ya, jujur terkadang kita demikian, ya. Contoh saja ketika selesai dari sholat, ketika kita membaca astagfirullah, 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 la ilaha illallah, la syarikalah, dan seterusnya, ya. Kadang kita hanya rutinitas, ya. Ya, ketika membaca tasbih, takbir, tahlil, apalagi kita membaca cepat, subhanallah, 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 dan seterusnya. Bagaimana itu akan bisa membuahkan, ya, kekhusyuan dalam hati? Coba kita praktekkan. Seandainya kita benar-benar zikir setelah salat saja mungkin, dan kita coba resapi maknanya, ya, kita akan mendapatkan, ya, sesuatu yang lebih daripada sekedar rutinitas, ya. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ini sedang beristighfar kepada Allah. Ketika kita baca subhanallah, arti kita sedang memuji Allah. Allah Maha Suci, bersih dari segala macam sifat-sifat kurang, baik kekurangan dalam zatnya maupun kekurangan di dalam perbuatannya. Allah bersih dari semua sifat-sifat kurang tersebut. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Segala pujian milik Allah, karena Allah itu zat yang maha terpuji, baik terpuji karena kemuliaan zatnya maupun terpuji karena keagungan sifatnya, terpuji pula karena kebaikan-kebaikan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha besar dari segala makhluk. Zikir-zikir seperti ini, ikhwan wa akhwati azanallah yakum, apabila benar-benar dilakukan seorang muslim dengan menghadirkan hati, tentunya hal ini akan mendatangkan kebaikan yang besar. Dan maksud dari zikir tersebut akan kita dapatkan. Adapun kalau orang zikir hanya, ya, formalitas atau hanya sebatas menggugurkan kewajiban, ya, terkadang tidak merasakan apa yang dia dapatkan dari zikir tersebut. Kemudian beliau membawakan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan zikir. Yang pertama yang beliau bawakan adalah hadis dari Abu Darda radhiyallahu anhu. Hadis dari Abu Darda radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ala unabbiukum bi khairi a'malikum waskaha 'inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa khairin lakum min infaqi dhahabi wal waraq wa khairin lakum min an talqaw aduwakum fatatribu a'naqahum wa yatribu a'naqakum. Qalu bala ya Rasulullah, qala dzikrullah.
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maukah aku beritahukan kepada kalian wahai sahabatku, bi khairi a'malikum, dengan amal kalian yang paling baik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amal yang terbaik. Maukah aku beritahukan kepada kalian dengan amal kalian yang terbaik? Wa askaha 'inda malikikum, dan amalan yang paling suci di sisi raja kalian itu Allah Azza wa Jalla. Amalan yang paling suci di sisi Allah Azza wa Jalla. Wa arfa'iha fi darajatikum, dan amalan yang paling meninggikan kedudukan derajat kalian. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Maukah aku beritahukan kepada kalian suatu amalan yang paling baik bagi kalian, paling suci di sisi Tuhan kalian, dan paling meninggikan kedudukan derajat kalian. Wa khairin lakum min infaqiz zahabi wal warq, dan amalan yang lebih baik bagi kalian daripada kalian menginfakkan harta berupa emas maupun perak. Wa khairun lakum min an talqau aduwakum, dan amalannya lebih baik bagi kalian daripada kalian berjumpa dengan musuh kalian, fatatribu a'naqahum, lalu kalian penggal leher-leher mereka. Artinya kalian berjihad dan kalian berhasil membunuh musuh kalian. Wa yatribu a'naqakum, atau musuh kalian memenggal leher kalian atau terbunuh, ya, meninggal di jalan Allah. Ya. Kemudian para sahabat ketika Rasulullah SAW mengatakan demikian, qalu bala ya Rasulullah, tentu mau wahai Rasulullah. Amalan yang besar, amalan yang memiliki kedudukan yang tinggi, yang paling suci dari Allah, bahkan lebih besar daripada infak emas dan perak, bahkan lebih besar daripada berjihad di jalan Allah, sehingga dia dapat membunuh musuh atau terbunuh oleh musuhnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, zikrullah, yaitu berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Kita bacakan penjelasan syarah hadis ini. Saya bacakan biasa dari situs dorar.net, ya, Ad-Durarus Sunnah, pengajaran-pengajaran tentang sunnah hadis-hadis Nabi. Li dzikrillahi ta'ala fawaid katsirah. Bahwasanya berzikir kepada Allah Ta'ala itu memiliki keutamaan-keutamaan yang banyak. Ya, tentunya zikir yang tadi kita sebutkan kaifiyahnya atau sifat-sifatnya. Zikir yang memang dia benar-benar menghayati maknanya, apa yang dia ucapkan lisannya dihadirkan dalam hatinya. Bukan hanya sekedar zikir dengan lisan tetapi hatinya lalai. Bukan demikian. Kalau demikian tidak banyak memberikan faidah, dan maksud dari zikir tidak tercapai. Ya. Zikir yang lisannya mengucapkan dan hatinya ikut menghadirkan. Ya. Zikir kepada Allah memiliki faidah-faidah yang banyak. Fahuwa yutma'innul qalba. Zikir itu bisa mendatangkan ketenangan hati. Ya. Zikir bisa mendatangkan ketenangan hati. Karena itu adalah amalan lisan yang masuk ke dalam hati. Tetapi kalau hatinya lalai, gimana dapat ketenangan? Bagaimana dapat ketenangan? Wa yarfa'ud darajat, dan zikir itu akan mengangkat, meninggikan kedudukan. Wa yamhullahu ta'ala bihi sayyi'at, dan dengan zikir tersebut Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahan. Waqad hathana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'ala al-ikthar min dzikr. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau memberikan dorongan kepada kita untuk memperbanyak zikir. Untuk memperbanyak zikir. Wa bayyana lana annahu yakunu fi kulli al-awqat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita bahwasanya zikir itu dilakukan di setiap waktu.
Zikir, mengingat Allah itu dilakukan di setiap waktu. Kama fi hadzal hadis, sebagaimana di dalam hadis ini, aitsu yaqulu sallallahu alaihi wasallam di ashabi, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan kepada para sahabat beliau, ala maukah unabbiukum bi khairi a'malikum, aku beritahukan kepada kalian amal kalian yang paling baik. Ai ukhbirukum wa u'limukum bi afdali a'malikum wa asyrafiha. Maksudnya aku kabarkan kepada kalian, aku beritahu kepada kalian amalan kalian yang paling utama dan paling mulia. Wa askaha ay anmaha wa athhariha wa anqaha. Dan yang paling suci maksudnya yang paling bisa menumbuhkan, karena makna zakat di antara maknanya adalah tumbuh. Ya, zakatul mal artinya menumbuhkan harta dan juga maknanya mensucikan harta. Waskaha, ya amalan yang paling bisa menumbuhkan dan paling bersih dan paling suci. Inda malikikum, di sisi raja kalian yaitu Allah Azza wa Jalla. Wa arfa'iha fi darajatikum ay manazilikum fil jannati yaumal qiyamah, dan yang paling meninggikan kedudukan kalian, maksudnya paling meninggikan kedudukan kalian nanti di surga. Karena keadaan manusia di surga bertingkat-tingkat, tidak sama satu dengan yang lainnya sesuai dengan keadaan amal dia di dunia. Dan zikir termasuk di antara amalan yang akan meninggikan kedudukan seorang hamba nanti di surga Allah Azza wa Jalla. Wa khairin lakum min infaqi ay tasadduq bi badril amwali min adh-dhahab wal warid ay al-fiddah, dan amalnya lebih baik bagi kalian daripada kalian berinfak atau bersedekah dari harta berupa emas atau perak. Wa khairun lakum min an talqaw aduwakum minal kuffaril qital, lebih baik bagi kalian daripada kalian bertemu dengan musuh kalian ketika dalam peperangan. Fatatribu a'naqahum, lalu kalian memenggal leher-leher mereka. Wadzalika bi antal taqtuluhum, yaitu ketika kalian mampu membunuh musuh-musuh kalian di dalam jihad tersebut. Wa yadribu a'naqakum, dan mereka memenggal leher-leher kalian, bi an yaqtulukum, maksudnya ketika mereka bisa berhasil membunuh kalian, artinya kalian gugur sebagai syahid di jalan Allah di dalam peperangan. Wa hadza bayanu li badrin nufus, ya, ini penjelasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar ya, jiwa-jiwa para sahabat ya tergugah, bersemangat untuk melakukan amalan yang akan disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan keagungan amalan tersebut. Qalu ay sahabah an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-hadiruna ma'ah, kemudian para sahabat yang hadir ketika itu mereka mengatakan, bala, tentu wahai Nabi. Ay akhbirna bihadzal amal alladhi lahu hadzal thawabul azim, beritahukanlah kepada kami amalan yang pahalanya sangat besar seperti ini. Para sahabat adalah orang-orang yang sangat bersemangat di dalam kebaikan. Para sahabat itu orang-orang yang sangat bersemangat di dalam kebaikan, terutama kebaikan-kebaikan akhirat. Dan mereka adalah orang-orang yang punya uluwil himmah, punya cita-cita yang tinggi. Dan di antara bentuk ketinggian cita-cita hidup mereka, cita-cita tertinggi mereka adalah meraih surga Allah Azza wa Jalla. Makanya perkara-perkara yang akan bisa ya mendekatkan mereka kepada surga Allah, mereka bersemangat untuk meraihnya. Maka saya mengatakan, bala, tentu wahai Rasulullah. Qal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, zikrullah, berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Hadza min fadlillahi ala ibadihi wa takarrumihi alaihim.
Ini termasuk di antara karunia Allah kepada para hamba-hambanya dan bentuk melimpahnya karunia Allah kepada mereka. Fa inna idamata dzikri tanubu 'ani tatawwu'at wa taqumu maqamaha. Karena dengan seorang hamba membiasakan diri berzikir terus-menerus di dalam berzikir kepada Allah, itu akan menandingi berbagai macam amal-amal kebaikan yang lain, menyaingi kedudukan amal-amal yang besar. Sawa'un kanat badaniyah au maliyah, baik itu amalan-amalan terkait dengan anggota badan kita maupun amalan-amalan dengan harta, sedekah dan yang lainnya. Wa qad jaa'a fi sarihan fi sahihi Muslim min hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan telah datang sebuah hadis yang secara lebih jelas lagi di dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, afalau allimukum syai'an tudrikuna bihi man sabaqakum, maukah aku ajarkan kepada kalian sesuatu yang kalian dengan sesuatu amalan tersebut bisa melampaui orang-orang sebelum kalian, bisa mengalahkan keutamaan amalan orang-orang sebelum kalian. Wa tasbiquna bihi man ba'dakum, dan kalian bisa mengalahkan pula orang-orang setelah kalian. Wala yakunu ahadun afdala minkum illa man sana'a mithla ma sana'tum, dan tidak ada orang yang bisa melebihi keutamaan kalian kecuali orang-orang yang mengamalkan amalan sebagai amalan kalian tersebut. Ini juga motivasi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau banyak memberikan motivasi keutamaan amal kepada para sahabat, sehingga para sahabat menjadi orang-orang yang sangat tamak, sangat bersemangat di dalam amal kebaikan. Dan memang demikian, kita butuh hal-hal seperti ini. Butuh memperbanyak motivasi di dalam beramal, sehingga kita bersemangat, punya kekuatan di dalam melakukan suatu amalan. Rasulullah SAW banyak memberikan motivasi kepada para sahabat beliau. Qalu, maka para sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah, tentu mau wahai Rasulullah. Qal, maka Nabi SAW mengatakan, tusabbihuna wa tahmaduna wa tukabbiruna khalfa kulli salat. Hendaklah kalian bertasbih, kalian bertahmid, dan kalian bertakbir di akhir salat, maksudnya setelah selesai salat. Ini keutamaan membaca tasbih, tahmid dan takbir setelah salat. Faja'ala adz-dzikra 'iwadan lahum 'amma fatahum minal haji wal umrati wal jihad. Nabi SAW juga menjadikan zikir itu sebagai ganti dari amalan-amalan yang tidak bisa dilakukan, baik itu haji, umrah atau berjihad. Wa akhbara annahum yasbiquna bihadza dzikr, dan Nabi mengkabarkan bahwa mereka bisa mendahului amalan itu semua dengan zikir tersebut. Falamma sami'a ahlud duthuri bidzalika 'amilu bihi. Ketika orang-orang kaya mengetahui bahwasanya amalan-amalan mereka dengan kekayaannya itu bisa dikalahkan dengan zikir, fajama'u ila sadaqatihim wa ibadatihim 'amilu bihi. Maka orang-orang kaya dari kalangan para sahabat, mereka pun menggabungkan antara sedekah yang mereka lakukan dan ibadah-ibadah harta yang lain yang mereka tunaikan,
bihadza dzikir, dengan berzikir. Artinya mereka di samping bersedekah atau melakukan amalan-amalan ibadah harta, mereka juga berzikir. Fahafazu fadilatain, maka mereka pun akan mendapatkan dua keutamaan. Ini ikhwani wa akhwati azanallah yakum, terkait dengan keutamaan zikir yang disebutkan di dalam hadis Abu Darda. Kemudian yang berikutnya di sini muallif membawakan hadis yang berikutnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Wa amurukum an tadhkurullah," dan aku perintahkan kalian untuk berzikir kepada Allah. Fa inna mathala dzalik, karena sesungguhnya permisalan zikir, kamatsali rajulin, itu perumpamanya seperti seseorang kharaja al adu fi atharihi sira'an, yang dia dikejar oleh musuhnya, dikejar oleh musuhnya, hatta idza ata ala hisnin hasinin, sehingga ketika seseorang tadi yang dikejar musuhnya dia mendatangi suatu benteng yang kokoh, fa'ahraza nafsahu minhu, maka dia pun berlindung, mengamankan diri dari musuhnya di benteng yang kokoh tersebut. Kadzalikal abdu, demikian juga seorang hamba, kata Nabi, la yuhrizu nafsahu minasyaitan, tidaklah seorang hamba bisa menjaga diri, membentengi dirinya dari gangguan syaitan, illa bi dzikrillah, melainkan dengan berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Hadis ini potongan dari hadis yang panjang, dan untuk menambahkan faedah saya akan bacakan lengkapnya dari hadis ini. Ini hadis yang panjang dijelaskan di dalam Qisasul Anbiya, kisah-kisah para nabi. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dari Haris bin Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Innallaha auha ila Yahya bin Zakaria bi khamsi kalimatin an ya'mala bihinna." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah mewahyukan kepada Nabi Yahya bin Zakaria dengan 5 perkara. Allah wahyukan kepada Yahya bin Zakaria dengan 5 perkara agar dia mengamalkan 5 perkara tersebut. Wa ya'muru bani Israila an ya'malu bihinna, dan agar Nabi Yahya memerintahkan Bani Israel mengamalkan 5 perkara tersebut. Faka'annahu abta'a bihinna, lalu Yahya bin Zakaria pun menunda atau tidak segera menyampaikan 5 perkara tersebut kepada Bani Israel. Fa'atahu Isa, lalu Nabi Isa pun mendatangi Yahya. Faqala, maka Nabi Isa pun mengatakan, innallaha amaraka bi khamsi kalimatin, sesungguhnya Allah telah perintahkan engkau Yahya dengan 5 perkara. An ta'mala bihinna, agar engkau mengamalkan 5 perkara tersebut. Wa ta'maru bani Israila an ya'malu bihinna, dan agar engkau perintahkan Bani Israel mengamalkan 5 perkara tersebut. Fa imma an tukhbirahum wa imma an ukhbirahum, maka
apakah engkau akan mengkhabarkan, memberitahukan 5 perkara itu kepada Bani Israel, atau aku yang akan mengkhabarkan kepada mereka? Ini kata Isa alaihissalam. Faqala, maka Nabi Yahya pun mengatakan, ya akhi, wahai saudaraku, la taf'al, jangan kamu lakukan. Artinya tidak usah, ya, saya saja yang akan mengkhabarkan kepada Bani Israel. Fa inni akhafu in sabaqtani bihinna, karena sesungguhnya aku khawatir, kata Yahya, apabila engkau mendahuliku dengan menyampaikan 5 perkara tersebut, an yukhsafa bi, aku akan mendapatkan kemurkaan dari Allah, au u'adzaba, atau akan mendapatkan hukuman karena tidak melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Qala, maka Nabi pun melanjutkan kisahnya, fajama'a Bani Israila di Baitul Maqdis. Lalu Yahya bin Zakaria mengumpulkan Bani Israel di Baitul Maqdis. Hatta mtala al-masjid, sampai Baitul Maqdis penuh karena berdatangan Bani Israel. Wa qa'adu 'ala syurfati, dan mereka pun duduk di tempat-tempat yang tinggi, menunjukkan tentang banyaknya Bani Israel yang berkumpul di Baitul Maqdis. Ya. Summa khatabahum, lalu Yahya pun berkhutbah kepada mereka Bani Israel. Faqala, maka Yahya bin Zakaria mengatakan, innallaha auha ilayya bi 5 kalimatin, sesungguhnya Allah telah wahyukan kepadaku dengan 5 perkara. An a'mala bihinna, agar aku mengerjakan 5 perkara tersebut. Wa amara Bani Israila an ya'malu bihinna, dan agar aku perintahkan kepada Bani Israel mengerjakan 5 perkara tersebut. Ulahunna, yang pertama dari 5 perkara, 5 wasiat yang Allah sampaikan kepada Yahya agar disampaikan kepada Bani Israel. La tusyriku billahi syai'a, itu janganlah kalian berbuat syirik kepada Allah dengan apapun. Ini menunjukkan bahwasanya semua nabi dan rasul itu menyeru kepada tauhid, memperingatkan umatnya dari kesyirikan. Ya. Ini yang pertama, wasiat yang Allah sampaikan kepada Yahya agar disampaikan kepada Bani Israel. La tusyriku billahi syai'a, janganlah kalian melakukan kesyirikan, menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Fa inna mathala man asyraka billah, karena sesungguhnya perumpamaan orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah, kamathali rajulin ishtara 'abdan min khalisi malih bidhahabin aw wariqin. Perumpamaannya itu seperti seseorang yang membeli budak dengan harta dia sendiri, ya, dengan 100% murni harta dia, ya, dengan emas atau dengan perak. Summa askanahu daron, lalu dia tempatkan budaknya di sebuah rumah. Faqala a'mil warfa ilayya, ya, faja'ala ya'malu wa yarfa'u ila ghairi sayyidi, maka dia katakan kepada budak yang dia beli tadi, bekerjalah dan ya berilah hasil atau upahnya untukku. Namun budak tersebut ternyata bekerja dan memberikan hasilnya kepada yang lain, bukan kepada tuannya. Ini gambaran orang yang melakukan kesyirikan. Fa ayyukum yarda an yakuna 'abduhu kadzalik, maka siapakah di antara kalian, kata Yahya kepada Bani Israel, siapa di antara kalian yang suka apabila budak yang dia miliki itu seperti itu? Dia beli budak dengan hartanya, setelah budak itu bekerja hasilnya diberikan kepada yang lain, bukan kepada tuannya.
Kadzalika fa innallaha khalaqakum, demikian pula sesungguhnya Allah yang telah menciptakan kalian, wa razaqakum, yang memberikan rezeki kepada kalian, fala tusyriku bihi syai'a, maka janganlah kalian melakukan kesyirikan kepada Allah dengan sesuatu apapun. Ya, kita lanjutkan pada azan ya. Ya, kita lanjutkan. Ini wasiat yang pertama yang Allah wahyukan kepada Yahya bin Zakaria, ya, untuk dia amalkan dan dia sampaikan kepada Bani Israil. Itu agar kalian hendaklah senantiasa, ya, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kemudian lanjutan dari hadis ini, wa idza qumtum ila sholati fala taltafitu. Kemudian wasiat yang kedua, dan apabila kalian berdiri untuk menegakkan salat, mengerjakan salat, karena syariat salat juga syariat dari, ya, nabi-nabi Bani Israil kepada mereka.
Dan apabila kalian berdiri menegakkan salat, fala taltafitu, janganlah kalian menoleh. Ya, berpaling atau menolehkan wajahnya ke arah yang lain. Fa innallaha yuqbilu biwajhihi ila 'abdihi, karena sesungguhnya Allah menghadapkan wajahnya kepada hambanya. Allah hadapkan wajahnya kepada hambanya ketika dia sedang salat, malam yaltafit, selama dia tidak memalingkan wajahnya, selama hambanya tidak memalingkan wajahnya ketika salat. Ini wasiat yang kedua, yaitu membaguskan salatnya, tidak memalingkan wajah karena Allah menghadapkan wajahnya kepadanya. Kemudian wasiat yang ketiga, wa amurukum bisyam, dan aku perintahkan kalian untuk berpuasa. Karena puasa juga termasuk syariat orang-orang sebelum kita. Aku perintahkan kalian untuk berpuasa. Wa mathalu dzalik kamathali rajulin fi asabatin ma'u surratu miskin. Perumpamaan orang yang berpuasa adalah seperti seseorang yang dia membawa sekantong yang berisi minyak misik. Jadi perumpamaan orang yang berpuasa itu seperti orang yang membawa sebuah kantong yang berisi minyak misik, ya, yang dia bawa di tengah-tengah manusia, di sekelompok orang. Kulluhum yuhibbu an yajida rihaha, dan setiap orang itu suka apabila mendapatkan bau dari minyak misik yang dia bawa tersebut. Ini gambaran orang yang berpuasa, seperti orang yang dia membawa minyak misik di dalam kantung, kemudian dia bawa di tengah-tengah manusia, dan setiap manusia yang ada di sampingnya pun menyukai bau dari minyak tersebut. Wa inna siyam atyabu indallah min rihil misk, dan sesungguhnya puasa itu lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak misik, minyak kasturi. Kemudian wasiat yang keempat, wa amurukum bis sadaqah, aku perintahkan kalian, aku wasiatkan kalian untuk bersedekah. Pertama tadi tauhid, kedua salat, kemudian puasa, kemudian yang keempat perintah untuk bersedekah. Wa mathalu dzalik, dan perumpamaan sedekah itu kamathali rajulin asarrahu al-adu, itu seperti seseorang yang ditangkap, ditawan oleh musuhnya. Seseorang yang ditawan oleh musuhnya, fa'awthaqahu yadahu ila unuqih, lalu musuhnya yang menangkap dia mengikat tangannya di lehernya. Dia ditangkap dan tangannya diikat di lehernya. Wa qarrabuhu liyadribu unuqahu, lalu dia didekatkan untuk dipenggal lehernya. Setelah ditawan oleh musuhnya, diikat tangannya di lehernya dan disiap untuk dipenggal lehernya. Faja'ala yaqulu, lalu ya dia orang yang tertawan tadi pun mengatakan kepada musuh yang menawannya, hal lakum an afadani nafsi minkum, maukah ya kalian aku menebus diriku dari kalian? Dia memberikan tawaran tebusan. Wa ja'ala yu'ti al-qalila wal katsir, dan dia pun berusaha memberikan dari hartanya sedikit atau banyak sesuai yang diinginkan oleh musuhnya tersebut, hatta fada nafsahu, sampai dia bisa menebus dirinya dengan harta tersebut, sehingga dia tidak jadi dipenggal ya karena tebusan yang dia tawarkan. Ini gambaran tentang sedekah, seperti orang yang dia tertawan oleh musuh, kemudian dia menawarkan diri untuk memberikan tebusan dengan hartanya agar dia terbebas dari musuhnya tersebut. Kemudian wasiat yang kelima, wa amurukum bidzikrillah, ini disebutkan di dalam
kitab ini wasiat yang kelima dari Yahya bin Zakaria kepada Bani Israel. Dan aku perintahkan kalian untuk berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Wa mathalu dzalik, dan perumpamaan zikir kamatsali rajulin talabahu al-aduwwu sira'an fi atharih, seperti seseorang yang dia dikejar oleh musuhnya, hatta ata hasnan hasinan, sehingga dia pun mendatangi benteng yang sangat kokoh, fa ahraza nafsahu fihi, dia pun melindungi dirinya, berlindung di benteng yang kokoh tersebut. Wa kadzalikal 'abdu, demikian juga seorang hamba, la yanju minasyaitan, dia tidak akan mungkin selamat dari gangguan syaitan illa bi dzikrillah, kecuali dengan berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Ini hadis yang lengkap dari hadis tersebut. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan kisahnya. Masih lanjutan dari hadis ini. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah mengkisahkan tentang kisah Yahya bin Zakaria dengan 5 perkara yang Allah wasiatkan kepadanya dan agar dia wasiatkan, dia sampaikan kepada Bani Israel. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, wa ana amurukum bi khamsin, dan aku pun perintahkan kepada kalian wahai kaum muslimin, wahai para sahabat, dengan 5 perkara. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Yahya Allah perintahkan wasiatkan 5 perkara kepada Bani Israel, maka Nabi mengatakan aku pun perintahkan kalian dengan 5 perkara. Allahu amaroni bihinna, yang Allah perintahkan aku dengan 5 perkara tersebut. Ini 5 wasiat yang Allah wasiatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. As-sam'u wa ta'atu wal jihadu wal hijratu wal jamaah. 5 perkara itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang pertama as-sam'u, mendengar. Artinya mendengar kepada pemimpin. Wa ta'ah, kemudian yang kedua taat. Taat kepada pemimpin waliul amr. Kemudian yang ketiga wal jihad, berjihad di jalan Allah. Wal hijrah, kemudian yang keempat adalah hijrah. Ya, wal jamaah, kemudian berjamaah. Kemudian jamaah, menetapi jamaah kaum muslimin. Ini 5 wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. As-sam'u, mendengar, wa ta'ah, taat, wal jihad, berjihad, wal hijrah, hijrah, wal jamaah, dan menetapi jamaah. Fa innahu, kemudian Nabi melanjutkan, karena sesungguhnya man faraqal jamaah, siapa yang melepaskan diri dari jamaah, qayyada syabrin, walaupun hanya sedikit, hanya sejengkal, faqad khala'a ribqatal islam min unuqih, maka sungguh dia telah melepaskan ikatan Islam dari lehernya. Lepas dari Islam, melepaskan ikatan Islam dari lehernya. Illa an yuraji'a, kecuali kalau dia mau kembali menetapi jamaah. Wa man idda'a da'watal jahiliyah, dan barang siapa yang menyeru dengan seruan jahiliyah, dengan panggilan-panggilan jahiliyah, fa innahu jutha jahannam, fa innahu min jutha jahannam, maka dia akan dilemparkan ke dalam jahannam. Faqala rajulun, maka seseorang mengatakan, ya Rasulullah, wa in shalla wa shama, wahai Rasulullah, meskipun dia salat dan berpuasa, apakah tetap dia akan diadab oleh Allah meskipun dia salat dan puasa? Faqala wa in shalla wa shama, meskipun dia, maka Nabi mengatakan meskipun dia salat dan puasa.
Fad'u bi da'wallahi alladzi sammakumul muslimina mu'minina ibadallah. Maka hendaklah kalian menyeru dengan seruan Allah yang mana Allah telah menamai kalian semua al-muslimin, yaitu orang-orang muslim yang berserah diri kepada Allah, al-mu'minin, orang-orang yang beriman kepada Allah, ibadallah, wahai hamba-hamba Allah. Ini lengkap dari hadis ini, ya. Dan di sini muallif hanya mengambil syahidnya yang menjelaskan tentang keutamaan zikir. Kita bacakan sedikit syarah dari hadis ini. Min asalibil bayan fil Qur'ani was sunnah an-nabawiyyah darbul amsal li taqribil mafahim linnas. Di antara ya metode penjelasan yang ada di dalam Al-Qur'an maupun di dalam sunnah, gaya-gaya penjelasan yang ada dalam Quran maupun di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dengan memberikan permisalan, memberikan contoh-contoh. Sebagaimana tadi di dalam wasiat Yahya kepada Bani Israel, ya, larangan berbuat syirik dimisalkan seperti seorang yang membeli budak, ya, dari hartanya sendiri, tetapi setelah budaknya bekerja hasilnya diberikan kepada tuan yang lain. Itu gambaran orang berbuat syirik. Allah yang menciptakan dia, Allah yang memberikan dia rizki, tetapi ibadah diberikan kepada yang lain. Ya. Gambaran orang yang sholat, ya, seperti ya hakikatnya Allah hadapkan wajahnya, ya, dia tidak boleh malaikat. Gambaran puasa dan seterusnya dengan permisalan-permisalan. Litakribil mafahim linnas, agar bisa mendekatkan pemahaman kepada manusia dengan contoh-contoh tadi. Wa fi hadzal hadis, di dalam hadis ini yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innallaha amara Yahya bin Zakaria bi khamsi kalimat. Allah telah perintahkan kepada Nabi Yahya bin Zakaria 5 perkara. Ai auha ilaihi wa amara bi khamsi awamirin wa wasaya. Maksudnya Allah wahyukan kepada Yahya dan Allah perintahkan Yahya untuk mengamalkan 5 perkara tersebut, ya, atau 5 wasiat tersebut. An ya'mala biha wa ya'muru Bani Israil an ya'malu biha. Allah perintahkan, Allah wasiatkan kepada Yahya agar dia amalkan 5 ajaran tersebut dan agar dia menyampaikan kepada Bani Israil dan Bani Israil agar mengamalkannya. Ala sabili taklif biha, maksudnya sebagai bentuk kewajiban yang Allah wajibkan Bani Israil, ya, dengannya, dengan 5 perkara tersebut. Wa innahu kada an yubti'a biha, dan hampir-hampir Yahya ya tidak melakukannya, ya, tidak mengerjakannya. Ai ta'akhkhara fi balaghiha li Bani Israil, maksudnya yang menunda penyampaiannya kepada Bani Israil, artinya tidak segera disampaikan kepada Bani Israil. Faqala Isa li Yahya, lalu Nabi Isa pun berkata kepada saudaranya Yahya, innallaha amaraka bi khamsi kalimatin lita'mala biha, sesungguhnya Allah telah perintahkan kepadamu dengan 5 perkara agar engkau mengerjakannya. Wa ta'muru Bani Israil an ya'malu biha, dan agar engkau perintahkan Bani Israil untuk mengerjakannya. Fa imma an ta'murahum wa imma an amurahum, maka ya, bisa kamu yang menyampaikannya atau aku yang menyampaikannya. Isa menawarkan diri. Ai imma an tuballighum anta au uballighum ana biha, maksudnya apakah kamu yang akan menyampaikan 5 perkara itu kepada Bani Israil atau aku yang menyampaikan kepada mereka Bani Israil. Wa hadza min babil hasi 'ala sur'ah fi tablighi awamirillah. Ini ada anjuran untuk bersegera di dalam menyampaikan perintah-perintah Allah. Faqala Yahya, maka Nabi Yahya pun mengatakan kepada Isa, ya, akhsha in sabaqtani biha ay bitablighiha li Bani Israil
an yukhsafa bi au adzaba. Aku khawatir kalau engkau mendahuluiku dengan 5 perkara tersebut, maksudnya dengan menyampaikan 5 perkara tersebut kepada Bani Israel, an yukhsafa bi ay yaqa ghadabun minallah alaih, maksudnya akan datang kemarahan Allah, kemurkaan Allah kepadanya, ya karena tidak segera menyampaikannya kepada Bani Israel. Fajama'an nas, lalu Yahya pun mengumpulkan manusia, ya ay jama'a Yahya Bani Israel, Yahya mengumpulkan Bani Israel fi Baitul Maqdis, di Baitul Maqdis. Famtala al masjid faqa'adu ala syuraf, ya wa hiya al amakin al murtafi'a fil masjid wa haulah. Lalu Bani Israel pun memenuhi Baitul Maqdis, ya memenuhi masjid Baitul Maqdis, dan mereka ya berkumpul di tempat-tempat yang tinggi dan di sekitarnya di Baitul Maqdis untuk mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh Nabi mereka. Wa hadza kinaya an syiddatil izdihami wa kathrati man hadar. Ini gambaran tentang begitu padatnya keadaan ketika itu dan banyaknya manusia yang hadir yang memenuhi panggilan Yahya. Faqala Yahya alaihissalam, maka Yahya alaihissalam pun menyampaikan, innallaha amarani bi khamsi kalimatin an a'mala bihinna. Sesungguhnya Allah telah perintahkan kepadaku dengan 5 perkara agar aku mengerjakannya. Wa amurakum an ta'malu bihinna, dan aku perintahkan kalian agar kalian mengerjakannya juga. Awwalahunna, yang pertama, an ta'budullaha wa la tusyriku bi syai'a. Ini nasihat yang pertama, wasiat pertama. Agar kalian senantiasa beribadah kepada Allah dan tidak berbuat syirik dengan apapun sedikit pun. Wa inna mathala man asyraka billah kamathali rajulin ishtara 'abdan min khalisi mali bi dhahabin aw waraq. Karena sesungguhnya perumpamaan orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah itu perumpamaannya seperti seseorang yang membeli budak, yang membeli seorang budak dengan hartanya sendiri, dengan emas atau perak. Faqala hadhihi dari wa hadha amali. Kemudian tuannya ini yang baru beli budak tadi mengatakan, ini rumahku dan ini kerjaanku. Maksudnya memerintahkan budaknya untuk melakukan tugas-tugasnya. Wa hadha kinayah an khalqillahi lil ibad. Ini gambaran permisalan bagaimana penciptaan Allah kepada hamba-hambanya. Wa ataihi wa rizqihi lahum, dan bagaimana Allah memberikan, mengkaruniakan kepada mereka berbagai macam karunia. Fa'mal waddi ilayya, maka Tuhan tadi mengatakan kepada budaknya, silakan kamu kerja dan hasilnya berikan kepada. Dan itu menjadi hak dia karena ya budak dia, maka ya apapun yang dihasilkan milik dia, karena budak itu tidak punya hak. Termasuk dirinya pun milik tuan. Ya, budak tidak memiliki ya, dirinya, dan apa yang dihasilkan itu milik tuannya. Ayyakunu nata'iju amalil abdi li sayyidihi la li ghairi. Maksudnya apapun hasil yang dihasilkan oleh seorang budak itu menjadi hak milik tuannya, bukan milik orang lain. Fakana ya'malu wa yu'addi ila ghairi sayyidi. Lalu budak tadi bekerja dan ternyata hasilnya diberikan kepada orang lain. Ini gambaran syirik seperti itu. Menunjukkan kezaliman, menunjukkan sebuah kezaliman. Ya. Kenapa? Ya, karena dia bekerja, hasilnya diberikan kepada bukan yang berhak, dan itu kezaliman. Memberikan sesuatu bukan pada yang berhak namanya zalim. Makanya ya, ketika Allah menukilkan perkataan Luqman yang Hakim kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Wahai anakku, janganlah kamu berbuat syirik kepada Allah, karena kesyirikan itu kezaliman yang sangat besar, paling besar. Kenapa kesyirikan itu berarti memberikan sebesar-besar hak, yaitu ibadah yang harusnya diberikan kepada Allah, zat yang paling agung, yang paling berhak meraihnya, tetapi dia berikan ibadah kepada makhluk yang lemah, yang tidak punya hak sama sekali.
Dan ini suatu kezaliman. Dan tidak ada kezaliman yang lebih besar daripada kezaliman seperti ini. Hatta kezaliman yang terjadi sesama manusia, dari perampasan harta, dari pembunuhan dan seterusnya, maka kezaliman tersebut tingkatannya di bawah kezaliman syirik. Kenapa? Karena syirik itu kezaliman terhadap hak yang sangat agung, yaitu ibadah yang harusnya diberikan kepada Allah Zat yang Maha Agung, dia berikan kepada hamba yang tidak punya kemampuan. Ini syirik. Gambarannya di dalam wasiat Yahya seperti budak yang bekerja diberikan hasilnya kepada orang lain. Fa'ayyukum yarda an yakuna 'abduhu kadzalik. Kemudian Yahya mengatakan kepada Bani Israil, siapa di antara kalian kira-kira yang suka kalau budak kalian itu seperti itu? Tentu tidak mau. Tentu tidak ada yang mau seperti itu. Ya. Ayunkiru 'alaihim an yusyriku ma'allahi ghairahu bimithli ma yunkiru 'adum an yuntija mulukuhu wa yu'tiya nitajahu ghaira sayyidi. Maksudnya, ya, Yahya mengingkari perbuatan syirik yang dilakukan oleh Bani Israil, sebagaimana mereka Bani Israil akan mengingkari apabila budak-budak mereka memberikan hasilnya kepada bukan mereka, bukan tuan. Maka Yahya memberikan gambaran agar Bani Israil memahami betapa buruknya kesyirikan, agar Bani Israil bisa mencerna. Dan hal ini perlu disampaikan kepada manusia, karena sekarang banyak orang yang tidak memahami hakikat kesyirikan. Ya. Dia tidak sadar bahwasanya ketika dia melakukan kesyirikan, meminta kepada selain Allah, beribadah kepada selain Allah, memohon kepada selain Allah, sejatinya dia telah melakukan suatu kezaliman. Seseorang ketika dikabarkan bahwasanya fulan telah merampas harta si fulan, fulan telah mengambil dengan paksa tanahnya fulan, fulan telah membunuh fulan, orang terfabrik kezaliman yang besar. Tetapi ketika dikatakan si fulan telah berdoa kepada penghuni kubur ini, si fulan telah memohon kepada ini, si fulan telah mengabulkan benda-benda ini, mereka tidak menganggap itu sesuatu yang besar, bahkan itu sesuatu yang biasa. Kenapa? Berarti tidak paham. Berarti mereka tidak paham hakikat syirik itu seperti itu. Ya. Kadang masyarakat kita kalau dapat berita tentang kezaliman yang dilakukan sesama manusia, mereka menganggap itu suatu perkara yang sangat besar, perkara yang besar. Tetapi kalau diingatkan tentang kesyirikan, mereka menganggap itu bukan sesuatu yang besar. Ya, itu suatu hal yang biasa. Ya, orang minta kepada kubur, minta kepada benda-benda keramat, ya, minta kepada kerbau yang dikatakan Kiai Slamet, ngalah berkah dari kotorannya. Itu mereka tidak merasa takjub, tidak merasa heran. Padahal itu sesuatu yang besar. Maka Yahya ingin mengajarkan kepada Bani Israil tentang buruknya, zalimnya kesyirikan. Kemudian wathaniyah, nasihat yang kedua, wasiat yang kedua, innallaha amarakum bis shalah, bahwasanya Allah perintahkan kalian untuk salat. Ai faradaha alaikum, maksudnya Allah wajibkan salat kepada kalian Bani Israil. Fa idza shallaitum fala taltafitu, maka ketika kamu sedang salat wahai Bani Israil, jangan kamu palingkan wajahmu. Ya, ay fala tatahawwalu biwujuhikum an jihatil qiblah atna as-shalah. Maksudnya janganlah kalian palingkan wajahmu dari arah kiblat ketika sedang salat. Jadi jangan kalian palingkan wajah-wajah kalian dari arah kiblat ke arah yang lain ketika sedang salat. Fa innallaha yansibu wajha li wajhi 'abdihi fi salati, karena Allah menghadapkan wajahnya kepada wajah hambanya ketika hambanya sedang salat. Ayyuqabilu biwajhihi subhanahu wa ta'ala, maksudnya Allah menghadapkan wajahnya. Wa sifatul wajhi thabitatun lillahi subhanahu, dan sifat wajah, bahwasanya Allah punya wajah,
Ini sifat yang telah tetap dalilnya ya milik Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya dalil-dalil yang menjelaskan Allah punya wajah itu dalilnya jelas. Ya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah taala berfirman di dalam surat Ar-Rahman ayat 27, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan akan senantiasa tetap abadi wajah Rabbmu yang memiliki keluhuran dan kemuliaan. Ya. Wa hiya sifatun kamalin kama yaliku bijalalihi wa kamalihi subhanahu. Dan sifat wajah Allah ini sifat yang sempurna, bukan sesuatu yang aib. Sebagaimana kesempurnaan sesuai dengan keagungan dan kesempurnaan Allah. Artinya wajah Allah itu sesuai dengan keagungan dan kesempurnaan Allah, tidak sama dengan wajah makhluk. Ya, walaisa kamitsli syai'un, tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah. Wal wajibu huwa al-imanu bima warada fil kitab wa sunnah. Maka kewajiban kita di dalam mengimani hal-hal seperti ini, kita mengimani apa saja yang datang di dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis. Ketika Al-Qur'an mengatakan Allah punya wajah, kita tetapkan Allah punya wajah. Ketika hadis menjelaskan Allah menghadapkan wajahnya kepada orang salat, kita tetapkan Allah punya wajah. Enggak boleh menolaknya. Ya, enggak boleh duna takyifin atau tamtsil, dan tidak perlu kita mentakyif, artinya membagaimanakan wajah Allah, bagaimana sih gambaran wajah Allah, atau tamtsil atau membanding-bandingkan wajah Allah dengan makhluknya, menyerupakan wajah Allah dengan wajah makhluk, itu enggak boleh. Enggak boleh membagaimanakan, enggak boleh membanding-bandingkan, menyerupakan, atau tahrifin atau ta'til, atau memalingkan, mengubah maknanya. Yang dimaksud wajah Allah artinya karunia Allah, itu namanya tahrif. Memalingkan lafaz nas kepada lafaz yang lain, tidak boleh. Kecuali ada dalil. Atau ta'til atau menolaknya. Tidak, Allah tidak punya wajah, itu tidak boleh. Berarti kita telah ya mengingkari nas. Malam yaltafit, Allah akan menghadapkan wajahnya kepada orang salat selama dia tidak berpaling. Ay yuqbilullahu ala abdihil musalli madamal abdu khashian. Maksudnya Allah akan senantiasa menghadapkan wajahnya kepada hambanya sedang salat selama hambanya khusyuk. Fa idzal tafata zalal khusyu'u wa a'radallahu an. Ketika hamba berpaling memalingkan wajahnya, hilang kekhusyuannya, maka Allah akan berpaling darinya. Li'anna al-wuqufa baina yadayil malik yaqtadil mudawama 'ala at-tabjil wa taqdis. Karena ya keadaan seorang hamba yang salat yang hakikatnya dia sedang menghadap Allah Azza wa Jalla, itu mengharuskan dia untuk melakukan pengagungan ya dan mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati azanillah, ya ini saja mungkin bisa kita sampaikan pada pembahasan malam hari ini. Insyaallah untuk lanjutan penjelasan dari wasiat Yahya bin Zakaria, 5 perkara disampaikan Yahya kepada Bani Israel yang melengkapi pembahasan tentang zikir ini, mudah-mudahan bisa kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.